berpikir bahwa Yesus itu dia Allah yang suci, dia Allah yang kudus, tapi dia kita katakan mau mengosongkan dirinya agar supaya kita itu boleh diselamatkan. Bahkan dia kata begini dalam Alkitab, ia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dalam kitab saya mengatakan begini, pada waktu dia akan dihukum, rupanya pun tidak bisa dikenal, tidak seperti manusia lagi. Betapa menderitanya Yesus, betapa sakitnya Yesus, tapi dia mau menggantikan kita agar supaya kita boleh dibenarkan oleh Allah. Terkadang kita hidup seenak-enaknya saja, mau buat itu oke, mau buat itu oke, tanpa kita berpikir seharusnya kita ini yang ada dihukum, seharusnya kita dia dihukum, tapi dia mau menggantikan posisi kita agar supaya kita boleh diselamatkan. Yang kedua, apa yang bisa bagi kita? 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Karena kamu telah mengenal ajarannya Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia ganti posisi kita. Kita katakan apa? Dia yang kaya rela menjadi miskin agar supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Pada waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia katakan begini, guru, kami akan memberitahu kemana-mana kau pergi. Apa yang dia katakan? Serigala mempunyai apa? Dia burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia itu tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, membuktikan betapa miskinnya Yesus. Mau tidur saja, Alkitab katakan dia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Burung saja punya sangkar, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini jangan mengeluh dengan kehidupan kita. Oh, kita lagi susah, kita lagi tidak ada ini, kita lagi tidak ada itu. Yesus telah menggantikan posisi kita. Dia Allah yang kaya, dia rela menjadi miskin. Dia katakan begini, kalau aku lapar, tak perlu aku bilang. Kalau kalian, bukankah dunia ini aku yang punya? Dia boleh lakukan apa saja, tapi dia mau menggantikan posisi kita. Alkitab katakan dia yang kaya rela menjadi miskin agar supaya kita diberkati. Pemuda sekarang sudah menjadi tua, tapi tidak pernah melihat orang muda itu meminta roti atau anak cucunya meminta-minta. Itu membuktikan apa? Keturunan orang muda itu pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir menghadapi hidup ini. Selama kita bersama-sama dengan Yesus, dia jamin, dia kaya dalam menjadi miskin agar supaya kita diperkaya oleh karena kemiskinannya. Dia sedang bikin perjamuan malam di di tempat itu. Setelah kau bertemu dengan ini, katakanlah rumah yang tepat untuk mengadakan perjamuan malam. Sampai dia mau mati pun dia harus pindah kubur, minta kubur dari Yusuf Arimatea. Dari lahir sampai dia mati, betapa miskinnya dia. Akhirnya di kandang binatang, mati pun di kuburan milik orang. Tapi dia lakukan itu karena apa? Karena dia mau agar supaya kita boleh menjadi kaya karena kemiskinan. Pembahasan itu berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Bernyamur yang masih dekatan, yang masih kuat. Akhirnya katakan apa? Boleh meradang kelaparan, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Karena apa? Karena Yesus menjadi miskin agar supaya kita diperkaya dalam segala hal. Selama kita bersama-sama dengan Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Keajaiban itu pasti terjadi. Karena dia ada yang sanggup untuk melakukan perbuatan yang besar. Tuhan mau dalam lagunya dia katakan apa? Sungai di gurun pun dia sanggup buat, jalan di lembah pun dia sanggup buat, dari gunung masuk pun dia sanggup memerintahkan supaya keluar air. Tapi kadang-kadang manusia ini terus serang. Coba kalau ikuti peradaban manusia, orang bilang begini, orang mati karena emas. Tapi pada waktu Musa memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, belum mengeluh begini, Musa, orang suruh pastiu, dia hari magang mana?
orang ini Musa suka makan daging. Kan masuk akal dari pandang burung itu dia mau ada daging. Musa minta kepada Tuhan. Tuhan kirim burung puyuh. Tiba-tiba turun angin bawah, turun pada kemah tempat mereka tinggal. Bahkan saking orang bilang, saking orang bergojo, dok ada tuh burung puyuh masih ada di bulu, dok suruh ulang karena lebih suka sekali bagi daging. Dan akhirnya berkata apa? Banyak mati bukan karena lapar, tapi karena terlalu dulu itu. Berkat Tuhan itu, kita harus ingat apa yang kita miliki itu semuanya pemberian Tuhan. Ujian terbilang bukan membawa apapun juga saat aku datang ke dalam dunia ini. Orang pun akan kembali menghadap Tuhan. Tidak ada yang Tuhan akan bawa selain hati sebagai Allah. Yesus dia yang kaya rela menjadi miskin agar supaya kita diberkati. Kekayaan itu bukan hanya diukur dari materi, tapi di mana kita merasakan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah itu bukan seorang makan dan minum yang kita katakan, tapi kerajaan Allah itu berbeda dengan kuasa. Oleh karena itu, mari kita ingat bahwa sekalipun Tuhan bilang tolong susah, tapi Tuhan tidak akan meminta-minta karena firman Tuhan jadi ia yang kaya tidak menjadi miskin agar supaya menjadi berkaya. Yang ketiga, apa yang sedang dari kita? Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Oke, 3, 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita layak ditanggungnya dan kesesaran kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan direbutkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh tidur-tidurnya kita menjadi sembuh. Apa yang dia ganti? Penyakit kita lah yang dia ganti. Alkitab katakan apa? Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Orang dari berumur tak penyakit. Rela mengeluarkan uang karena penyakit. Sementara dia firman Tuhan katakan apa? Bisa kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya makan dan minum Tuhan jadi. Penyakit itu Tuhan akan lalukan dari dalam kehidupan kita. Karena dia Allah yang menyembuhkan. Dia Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kita mungkin telah mengalami bagaimana kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kini tahun kemarin mengalami proses yang sangat luar biasa. Ibu tahu yang bisa tadi Bibi nama. Dia perawat di rumah sakit Eri. Tapi sebagai orang perawat dia harus diberada dengan apa? Karena kasih tahu Pak Jemaat karena tidak masuk di rumah sakit Aduh. Sementara tugas dia sampai di kepala, bisa kemarin dia bilang ada masa, jadi dia harus dioperasi. Waktu dioperasi pun berkumur, orang keluarga berkumur, dia pun berkumur sampai dia berbagi. Apa eksekusi dia dan yang mesti alami kita buat dari Bibi. Bukan jadi mengatakan kalau nggak mampu. Mungkin kalau pati mungkin nggak mampu, tapi karena Tuhan dia nggak mampu. Sampai waktu dia sakit kita udah bagi pasti mau buat lagu buat kita karang lagu buat dia lagu dia sudah jadi itu. Oke, ini saya begini terkadang pokoknya terlalu dia menggambarkan bahwa dia itu semua layak Tuhan, tapi dia Tuhan harus izinkan untuk mengalami sesuatu yang diinginkan. Mengapa semua ini terjadi di dalam hidupku, oh Tuhan, di saat ku setia padamu. Kita ciptakan lagu untuk dia. Coba kita berdoa, kita berdoa dia, sekarang masuk rekaman. Masuk rekaman. Ini tahun rencana ada 4 lagu yang masuk rekaman, muter di YouTube, tapi kita berdoa supaya Tuhan bisa diberikan dana, karena coba cerita dengan teman-teman dia bilang ada studio yang belum minta satu lagu itu untuk seorang sebenarnya di lagu 150.000 dan pagi kalau mau masuk rekaman harga YouTube
Itu lagu itu mesti ada yang menyanyi. Karena kita ciptakan ini buat anak. Sekarang puji Tuhan, dia telah melewati proses dan dia katakan setelah dia melewati itu, dia akan melayani dengan sepenuh hati. Nah, kalau kemarin dia melayani, mesti pakai topik ya, karena di pernah untuk anak sini dia selama 30 kali lebih harus rontok. Sekarang puji Tuhan bertumbuh. Mungkin kita tak tahu bagaimana kalau dia perkumpulan keluarga, juga besar orang juga berkumpul suaminya baru kali bulan Juni, Desember harus edukasi. Lagi yang berubah itu di bulan pun harus edukasi. Betapa luar biasa yang sudah terjadi. Tapi ingat baik, penyakit kita layani Tuhan. Dan oleh bidung-bidungnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu, dengan apa kita bahas kebaikan Tuhan, kita melayani Tuhan. Ingat, orang pernah mengalami hal yang orang tidak pernah inginkan. Berarti kalau orang bisa lewati, berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati kehidupan yang kedua. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Layani Tuhan. Jangan takut yang terjadi kekurangan. Jangan takut yang terjadi mampu. Bisa melayani Tuhan pasti akan kita. Tak salah. Saya sering katakan dalam hidup saya, kita tidak punya kemampuan bernyanyi. Itu sudah paras. Main musik pun tidak mahir, tapi oleh karena hikmat Tuhan, kita bisa ciptakan lagu. Sekarang lagu yang kita ada cipta dia 60 lagu, 60 sekian lagu. Dan lagu anak sekolah minggu, lagu Natal. Kemarin saya cipta lagu Natal tanpa mama dan papa, sudah di YouTube. Baru Selamat Natal Sayang juga sudah di YouTube. Dan lagu-lagu yang ternyanyikan kemarin itu dia, lagu penutup seru-seru dia pun telah yang diciptakan dia. Shalom cantik dari saya dan bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Terus apa? Berlari dari apa? Dia sudah ingat lagi di masa lalu. Berlari terus sampai aku beroleh hadiah. Itu benar terbaik. Fokus, melayani Tuhan fokus. Seorang WR setelah berubah di masa-masa belajar Tuhan, sungguh-sungguh terus dia lagi banyak karena dia dulu menyanyikan pujian. Dia pun kunci pak musik pun dia angkat lagi. Sebetulnya surah penyembahan sama sudah saja Tuhan, so angkat tangan pun dia angkat lagi. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tidak, ini kan lagu dari awal. Apa lagu dari awal? Tikong badannya bayangin orang tubuhku selalu Tuhan Maha Kuasa. Sudah dari pertama. Tikong badannya besar. Kalau hilang dari hadirat. Lalu fokus, haleluya dia dari awal. Fokus. Karena itu yang bisa disini juga saya katakan fokus. Kalau aku fokus. Karena kadang-kadang suasana itu fokus. Apalagi kalau lu namanya berlagu dulu. Tumpahlah hati kami memuji dan menyembah keluarga kerajaan Allah. Itu menjadi mana di keluarga? Nanti kan keluarga perasaan itu keluarga karena fokus kan bisa keluarga kerajaan Allah kan fokus orang tak usah ngomong tidak lain karena kadang-kadang duduk itu dia dan fokus kalau ternyata fokus dalam pembukaan firman kalau dengan fokus seorang pendeta saja harus fokus. Waktu di semua khotbah ia menyanyi itu lagu. Tahu tuh namanya di dalam bahasa gereja yang dia menyanyi itu lagu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pas sebelum dia menyanyi semuanya yang berbeda, Exodus lewat semua gereja. Tahu tadi lagu? Dia gagal fokus. Termasuk lagu firman-Mu berita bagi kakiku dia Sugati. Firman-Mu berita bagi kakiku. Tak fokus. Kenapa? Terpengaruh dengan suasana di luar. Nah, itu seperti itu. Seorang fokusnya itu ingat, kita yang lemah dikuatkan.
Kita yang berdosa dibenarkan, kita yang miskin diperkaya, dan kita yang sakit disembuhkan oleh karena Yesus yang menggantikan posisi kita. Dia yang tahu mengenalkan kedibuan yang besar. Dia yang tahu mengenalkan selama hidup bersatu, supaya kita melihat semua kita manusia
dapat dibenarkan oleh Tuhan. Terbayang wajahmu, terbayang derita, waktu berjalan menuju harimu. Terbayang wajahmu, terbayang derita, waktu berjalan menuju harimu.